Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Widya Rizky, NIM 2502012179 dari program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021, khususnya bagaimana Indonesia bergerak dari fase kontraksi akibat pandemi COVID-19 menuju fase pemulihan. Nah, dalam pembahasan ini, saya tidak hanya melihat apakah ekonomi tumbuh atau turun. Saya akan menggunakan tiga indikator utama, yaitu produk domestik bruto atau PDB, nilai tukar rupiah, dan tentunya yang terakhir yaitu inflasi. Pertanyaan besarnya sederhana. Apakah pada awal 2021 Indonesia sebenarnya sudah pulih? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak. Mari kita lihat detailnya. Tiga angka yang menceritakan ekonomi Indonesia. Kalau kondisi ekonomi Indonesia pada awal tahun 2021 harus saya ringkas hanya dengan tiga angka, maka tiga angka inilah yang menurut saya paling mewakili. Yang pertama adalah minus 0,74%. Ini merupakan pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan 1 2021 secara tahunan. Artinya apa? Artinya ekonomi kita pada saat itu masih mengalami kontraksi. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 April 2021, nilai tukar rupiah berada di sekitar 14.530 per dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, inflasi pada April 2021 berada di sekitar 1,42% secara tahunan. Kalau kita hanya melihat angka-angka ini secara terpisah, mungkin belum terlalu banyak yang bisa disimpulkan. Tetapi ketiganya kita hubungkan, mulai terlihat ceritanya. Ekonomi masih negatif, tetapi kontraksinya semakin kecil. Rupiah masih menghadapi tekanan, tetapi stabilitasnya tetap dijaga. Dan inflasi itu sangat rendah. Nah, inflasi rendah ini nanti juga menarik, karena ternyata rendahnya inflasi tidak selalu berarti kondisi ekonomi sudah sangat baik. Kita mulai dulu dari PDB. Kontraksi menyempit, titik balik semakin dekat. Coba kita lihat pergerakannya. Pada triwulan 2 2020 ketika dampak pandemi sangat besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di minus 5,32%. Kemudian pada triwulan 3 membaik menjadi minus 3,49%. Triwulan 4 kembali membaik menjadi minus 2,19%. Dan akhirnya pada triwulan 1 2021 kontraksinya tinggal minus 0,74%. Jadi dari sini terlihat sebuah pola yang sangat jelas. Ekonomi Indonesia memang belum tumbuh positif, tetapi kedalaman kontraksinya terus berkurang. Kalau kita analogikan, Indonesia pada 2020 sempat jatuh ke sebuah lembah yang cukup dalam. Pada awal 2021, kita memang belum sempat sampai ke puncak lagi, tetapi kita sudah mulai mendaki keluar dari lembah tersebut. Menurut saya ini penting, karena minus 0,74% kalau dibaca sendiri terdengar buruk, tetapi ketika kita melihat trennya dari minus 5,32%, maka maknanya berubah. Angka tersebut justru menunjukkan bahwa momentum pemulihan sudah semakin dekat. Pemulihan itu ada, tetapi belum merata. Tetapi ada satu pertanyaan berikutnya. Siapa sebenarnya yang mendorong pemulihan tersebut? Kalau kita lihat komponen PDB dari sisi pengeluaran, kondisinya ternyata belum merata. Ekspor sudah tumbuh cukup tinggi yaitu 6,74%, impor juga meningkat sekitar 5,27%. Kemudian konsumsi pemerintah tumbuh sekitar 2,96%. Tetapi di sisi lain, investasi atau PMTB masih mengalami kontraksi sekitar 0,23%. Dan yang menurut saya paling penting adalah konsumsi rumah tangga yang masih berada di minus 2,23%. Kenapa konsumsi rumah tangga itu penting? Karena aktivitas ekonomi Indonesia sangat didorong atau ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jika ketika konsumsi rumah tangga masih negatif, kita bisa melihat bahwa masyarakat pada saat itu belum sepenuhnya kembali ke pola aktivitas normal.
Dengan kata lain, benar bahwa ekonomi sedang pulih, tetapi pemulihannya belum terjadi secara merata. Sektor eksternal sudah bergerak lebih cepat. Pemerintah sudah ikut menopang permintaan, sementara rumah tangga dan investasi masih bertahan. Jadi pemulihan belum berarti pulih sepenuhnya. Selanjutnya kita masuk ke nilai tukar. Pada 9 April 2021, nilai tukar rupiah berada di sekitar 14.530 rupiah per dolar Amerika Serikat. Biasanya kalau berbicara mengenai rupiah, kita sering mendengar dua istilah. Rupiah menguat berarti bagus, rupiah melemah berarti buruk. Padahal dalam ekonomi makro tidak sesederhana itu. Misalnya, rupiah melemah. Dari sisi eksportir, kondisi ini justru bisa memberikan keuntungan karena harga produk Indonesia menjadi relatif lebih kompetitif di pasar internasional. Ekspor berpotensi meningkat, tetapi pada saat yang sama ada konsekuensinya. Barang impor menjadi lebih mahal. Kalau perusahaan kita masih membutuhkan bahan baku atau barang modal dari luar negeri, biaya produksinya juga bisa meningkat. Kalau biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, tekanan inflasi bisa ikut meningkat. Jadi ada dua sisi. Satu sisi dapat membantu ekspor, sisi lainnya dapat meningkatkan biaya impor dan menekan daya beli. Karena itu menurut saya, yang paling dibutuhkan perekonomian bukan rupiah yang selalu menguat. Yang dibutuhkan adalah rupiah yang stabil dan bergerak sesuai kondisi fundamental ekonomi. Mari kita lanjutkan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana nilai tukar akhirnya dapat mempengaruhi PDB. Perhatikan bahwa pengaruhnya tidak langsung. Ketika kurs berubah, ada beberapa jalur. Jalur pertama melalui ekspor. Rupiah yang lebih lemah bisa membuat produk Indonesia lebih kompetitif, sehingga ekspor berpotensi meningkat. Jalur kedua melalui impor. Ketika rupiah melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal. Kemudian ada jalur ketiga melalui biaya produksi. Kalau perusahaan banyak menggunakan bahan baku impor, pelemahan rupiah bisa meningkatkan biaya produksi. Dan jalur berikutnya adalah melalui inflasi. Harga barang dan bahan baku yang meningkat dapat menimbulkan tekanan harga di dalam negeri. Semua efek tadi kemudian masuk ke keputusan masyarakat dan perusahaan. Apakah masyarakat akan tetap melakukan konsumsi? Apakah perusahaan akan tetap melakukan investasi? Apakah eksportir meningkatkan produksinya? Nah, gabungan keputusan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor inilah yang akhirnya mempengaruhi PDB. Jadi kalau ditanya, apakah pelemahan rupiah pasti menurunkan PDB? Jawabannya belum tentu. Dan apakah penguatan rupiah pasti menaikkan PDB? Juga belum tentu. Dampaknya sangat bergantung pada struktur perekonomian dan bagaimana perubahan kurs tersebut mempengaruhi ekspor, impor, biaya produksi, inflasi, konsumsi, dan investasi. Sekarang kita akan masuk ke indikator berikutnya, yaitu inflasi. Pada April 2021, inflasi tercatat sekitar 0,30%. 0,13% secara bulanan dan 1,42% secara tahunan. Sementara sasaran inflasi berada pada 3% plus minus 1%. Kalau dilihat sekilas, ini terdengar sangat positif. Inflasi rendah berarti harga relatif terkendali. Tapi saya melihat ada sisi lain yang juga penting. Inflasi yang sangat rendah pada masa pandemi juga dapat menunjukkan bahwa permintaan masyarakat belum terlalu kuat. Dan ini konsisten dengan data sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terkontraksi 2,23%. Jadi kita melihat hubungan antar indikator. Masyarakat belum sepenuhnya kembali beraktivitas, permintaan belum sepenuhnya pulih, tekanan harga juga menjadi relatif rendah. Kemudian kalau kita lihat komponennya, inflasi inti sekitar 0,14%, volatile food sekitar 0,15%, dan administered price sekitar 0,11% secara bulanan. Jadi, kesimpulan saya bukan sekedar inflasi rendah berarti bagus, tetapi lebih lengkapnya, stabilitas harga memang terjaga. Tetapi pada saat yang sama, rendahnya inflasi juga menjadi petunjuk bahwa permintaan domestik belum pulih sepenuhnya. Lalu muncul nih pertanyaan, siapa yang mengendalikan ekonomi? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi Indonesia? Tentunya bukan satu lembaga saja. Pertama ada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, yang berperan melalui kebijakan fiskal, misalnya melalui APBN, belanja pemerintah, insentif, bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi.
Kemudian ada Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Ada juga OJK yang memiliki peran dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Kemudian Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS yang berperan dalam penjaminan simpanan dan mendukung stabilitas sistem perbankan. Ada pula DPR, terutama melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Kemudian koordinasi stabilitas sistem keuangan dilakukan oleh KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi menurut saya poin pentingnya adalah pada situasi normal saja koordinasi ekonomi itu sudah penting, apalagi pada masa pandemi, krisis kesehatan, penurunan konsumsi, tekanan terhadap dunia usaha, dan ketidakpastian pasar keuangan terjadi secara bersama-sama. Karena itu penanganannya juga membutuhkan bauran kebijakan dan koordinasi antar otoritas. Nah, pada masa pandemi kita bisa melihat dua mesin kebijakan utama bekerja secara bersamaan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pemerintah mengalokasikan program PEN 2021 sekitar Rp699,43 triliun sampai 9 April 2021 realisasinya sudah sekitar Rp130,16 triliun. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat, mendukung kesehatan, membantu dunia usaha, dan menjaga agar kegiatan ekonomi tidak berhenti. Kemudian mesin kedua adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di sekitar 3,5%. Selain itu, BI juga menambahkan likuiditas dalam jumlah yang sangat besar untuk menjaga sistem keuangan dan mendukung pemulihan. Kalau kita sederhanakan, pemerintah bekerja dari sisi anggaran dan aktivitas ekonomi. Sementara Bank Indonesia bekerja dari sisi moneter, likuiditas, dan stabilitas. Keduanya tidak bekerja sendiri-sendiri. Ketika kebijakan fiskal dan moneter bergerak searah, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha itu bisa meningkat. Konsumsi dan investasi memiliki ruang untuk kembali tumbuh, dan pada akhirnya pemulihan ekonomi menjadi lebih kuat. Slide selanjutnya, policy transmission dan recovery, sebenarnya merupakan inti hubungan seluruh variabel yang kita bahas. Kebijakan moneter tidak langsung membuat PDB naik karena hanya suku bunga yang berubah. Ada proses yang disebut mekanisme transmisi. Misalnya, Bank Indonesia mengubah kebijakan suku bunga. Perubahan itu dapat mempengaruhi suku bunga perbankan, kemudian mempengaruhi kredit kecil. Kredit kemudian dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Jalur lainnya melalui harga aset. Kemudian ada jalur nilai tukar yang berhubungan dengan ekspor, dan ada pula jalur ekspektasi inflasi. Semua jalur itu akhirnya bertemu pada aktivitas ekonomi real. Jadi kalau saya sederhanakan, kebijakan akan mempengaruhi perilaku ekonomi yang kemudian mempengaruhi PDB dan inflasi. Inilah alasan mengapa dampak sebuah kebijakan ekonomi biasanya tidak langsung terlihat pada hari yang sama. Ada proses transmisi, ada respon perbankan, ada respons perusahaan, ada respon konsumen, dan akhirnya baru terlihat pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pada slide 11 ini, Indonesia berada pada fase transisi menuju pemulihan. Setelah kita melihat seluruh indikator tadi, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan utamanya. Indonesia pada awal 2021 berada pada kondisi apa? Menurut saya, istilah yang paling tepat adalah fase transisi menuju pemulihan. Ada 4 alasan utama. Pertama, kontraksi PDB sudah menyempit menjadi minus 0,74%. Yang kedua, ekspor sudah tumbuh 6,74% secara tahunan, menunjukkan bahwa sektor eksternal mulai menjadi salah satu penopang. Ketiga, inflasi tetap rendah di sekitar 1,42%. Dan keempat, pemerintah serta Bank Indonesia sama-sama menjalankan kebijakan untuk menopang pemulihan. Jadi Indonesia memang belum bisa dikatakan sudah pulih sepenuhnya. Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan 2020, arahnya sudah sangat berbeda. Menurut saya pesan utamanya adalah kita sudah keluar dari fase tekanan terdalam, tetapi perjalanan menuju pemulihan masih tetap berlanjut. Apa saja sih tantangan pemulihan yang nyata, Mas? Dan disinilah kita harus berhati-hati sebenarnya supaya tidak terlalu optimis, karena masih ada beberapa tantangan besar.
Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Angkanya masih minus 2,23%. Artinya permintaan dari masyarakat belum sepenuhnya kembali. Kemudian investasi atau PNBP masih berada di minus 0,23%. Artinya dunia usaha pun juga masih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Selain itu, inflasi yang rendah tadi menunjukkan bahwa demand belum terlalu kuat. Dan tentu saja pada periode tersebut, pandemi masih membatasi mobilitas, aktivitas masyarakat, serta kepercayaan konsumen maupun dunia usaha. Jadi, menurut saya, tantangan ekonomi Indonesia itu bukan hanya sekedar bagaimana membuat PDB kembali positif, tetapi lebih jauh lagi, bagaimana membuat pemulihan tersebut terjadi secara merata. Karena pertumbuhan yang hanya ditopang oleh beberapa sektor tentunya belum cukup. Rumah tangga harus pulih, investasi harus kembali bergerak, dunia usaha harus kembali bisa dipercaya, barulah pemulihan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Dari seluruh pembahasan ini, ada 5 kesimpulan yang dapat saya tarik. Pertama, PDB Indonesia pada triwulan 1 2021 masih terkontraksi, tetapi kontraksinya semakin menyempit. Kedua, sektor eksternal dan belanja pemerintah menjadi salah satu penopang utama pemulihan. Sementara konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertahan. Ketiga, nilai tukar rupiah perlu dijaga tetap stabil dan sesuai fundamental, karena perubahan kurs memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian. Keempat, inflasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga, tetapi dalam konteks pandemi juga menunjukkan bahwa permintaan domestik belum sepenuhnya kuat. Dan yang kelima, pemulihan ekonomi membutuhkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas sektor keuangan. Jadi, jika saya harus merangkum seluruh presentasi ini dalam satu kalimat, Indonesia pada awal tahun 2021 belum pulih sepenuhnya, tetapi telah bergerak secara jelas dari fase kontraksi menuju fase pemulihan. Menurut saya, hal yang paling penting bukan hanya melihat apakah sebuah angka positif atau negatif. Yang lebih penting adalah melihat arah perubahannya, penyebabnya, dan hubungan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Sampailah kita pada penutup. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021, khususnya dalam melihat hubungan antara PDB, nilai tukar rupiah, inflasi, serta peran kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi. Dari pembahasan ini, saya melihat bahwa pandemi memang memberikan tekanan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun data awal 2021 juga menunjukkan adanya kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dan perlahan bergerak menuju kondisi yang lebih baik. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana indikator ekonomi makro saling berhubungan dan bagaimana ekonomi berperan dalam proses pemulihan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.